Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Megi Rizkina dan teman saya bernama Muhammad Taufik. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh Muhammad Taufik, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang ERD. ERD itu Entity Relationship Diagram. Pengertian ERD menurut Lajamuddin 2004, ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Entity ERD merupakan salah satu alat bantu berupa gambar dalam model database relasional yang berguna untuk menjelaskan hubungan atau relasi antar tabel yang dapat di dalam database. Komponen yang ada pada ERD itu yang pertama ada entitas. Entitas itu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat didefinisikan secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Yang kedua ada atribut. Atribut itu kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Seperti gambar yang ada di bawah, di situ ada induknya pegawai dan memiliki akarnya seperti tanggal lahir, gelar, NIP, dan nama. Yang ketiga itu ada relationship. Relationship merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Participation constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Terdapat dua macam participation constraint, yaitu satu, total participation, seperti contohnya itu pegawai dengan simbol N, dan tengah-tengah ada punya simbol 1 dan bagian. Yang kedua itu ada partial participation, contohnya seperti pegawai dan simbol N dan kerja simbol 1, itu hasilnya proyek. Yang keempat ada indikator type. Indikator type dibagi dua. Yang pertama itu indikator associative object, dan yang kedua indikator supertype. Dan untuk selanjutnya akan sampaikan oleh teman saya itu Meriza Rizkina. Pada Meriza, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang derajat relasi. Menurut Fathansyah 2012, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada bagian entitas yang lain. Macam-macam derajat relasi. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. One to one yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu sebaliknya, setiap entitas pada himpunan B berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Yang kedua one to many atau sebaliknya many to one. One to many berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada hubungan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Many to many berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B,
Dan demikian sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Untuk tahapan pembuatan EFD, yang pertama melakukan identifikasi dan menentukan seluruh entitas yang akan digunakan. Yang kedua, identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas. Yang ketiga, menambahkan atribut yang diperlukan. Yang keempat, melengkapi diagram. Selanjutnya, membuat ERD. ERD adalah alat pemodelan data utama yang akan membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek ke dalam entitas dan menentukan hubungan antar entitas proses. Berkemungkinan entitas menghasilkan struktur basis data yang baik sehingga dapat disimpan dan diambil secara efisien. Logical record struktur. Yang pertama, kardinalitas one-to-one. Yang kedua, kardinalitas one-to-many. Yang ketiga, kardinalitas many-to-many. Yang keempat, kardinalitas many-to-many. Kardinalitas one-to-one. Pada kardinalitas one-to-one, sebaik-baiknya panah diarahkan ke entiti dengan jumlah atribut yang lebih sedikit. Sebagai contoh, suatu relasi konfirmasi. Relasi ini menghubungkan antara entiti bayar dengan entiti transaksi. Pada kasus ini akan diberikan simbol X yang diletakkan pada salah satu atribut untuk digunakan sebagai lambang primary key pada entiti tersebut, sedangkan atribut yang bukan primary key tidak diberikan simbol X. Yang kedua, kardinalitas one-to-many. Pada kardinalitas one-to-many, relasi harus dihubungkan dengan entiti pada posisi entiti dengan kardinalitas many. Untuk kardinalitas one-to-many tidak perlu melibatkan banyak sedikitnya atribut pada entiti tersebut. Sebagai contoh, kategori dan produk. Relasi tersebut dikonfirmasi ke LRS dan digabungkan ke entiti produk. Karena entiti produk memiliki kardinalitas relasi many. Yang ketiga, kardinalitas many-to-many. Pada kardinalitas many-to-many, relasi akan berubah menjadi konektor. Hal ini akan mengubah kardinalitas many-to-many menjadi seolah-olah one-to-many. Selanjutnya, entitas ataupun relasi akan menjadi struktur record tersendiri. Berikutnya, penggambaran panah dari entiti A dan entiti B akan mengarah ke relasi tersebut. Sebagai contoh, relasi isi yang merupakan penggabungan antara entiti transaksi dengan entiti produk. Relasi ini tersebut akan dikonfirmasi ke LRS. Kardinalitas many-to-many. Pada kardinalitas many-to-many, relasi akan berubah menjadi konektor. Hal ini akan mengubah kardinalitas many-to-many menjadi seolah-olah menjadi one-to-many. Cara mengisi kardinalitas. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Yang ketiga, masing-masing bagian memiliki paling satu tidak satu pegawai. Yang keempat, masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Yang kelima, masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Yang keenam, seorang pegawai bisa mempunyai tugas non atau tidak beberapa proyek. Membuat ERD, yang pertama, tentukan entiti yang diperlukan. Yang kedua, tentukan relationship antar entiti. Yang ketiga, menggambar ERD sementara. Yang keempat, mengisi kardinalitas. Yang kelima, menentukan kunci utama. Yang keenam, menggambar ERD berdasarkan kunci. Yang ketujuh, menentukan atribut-atribut. Yang kedelapan, transformasi ERD ke LRS, menggambar LRS. Baiklah, itu dia penjelasan tentang ERD. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk audiens. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan.
Izin mau bertanya. Silakan Putri. Tadi kan Ulang lagi. ini kan membahas tentang entitas kan. Ya. Apa maksud dari entitas itu sendiri dan macam-macam dari entitas itu boleh disebutkan? Oke. Kasih. Oke, kami tampung dulu pertanyaan ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya. Oke, Fauzan, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Handani. Sebelumnya saya mohon maaf saya menggunakan jaket karena ruangannya dingin pada presentasi. Pertanyaan saya itu ada dua. Pertama, tolong jelaskan kembali tentang pengertian IRD. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan kunci utama ke dalam suatu kasus? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, Fauzan, kita dulu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau cukup dua kami jawab langsung? Nama saya Muhammad Faris Anda. dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa perbedaan antara total participation dengan partial participation? Oke, terima kasih Nan. Mungkin ada teman-teman lain yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Izin bertanya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Fik. Oh ya, silakan. Jelaskan apa itu metodologi menggambar ERP dengan atribut. Oke, Rani. Mungkin yang sudah bisa kami jawab untuk pertanyaan siapa? Putri dulu. Pertanyaan Putri tadi, apakah dimaksud dengan entitas dan sebutkan macam-macam entitas? Oke, saya akan menjawab dengan Putri. Entitas adalah suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik abstraksi. Misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Dalam pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal, seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. Macam-macam entitas. Yang pertama ada entitas kuat. Yang kedua ada entitas lemah. Yang ketiga, dalam RD kita mengetahui bahwa ada beberapa hal atau cara untuk menentukan metodologi RD disebutkan dengan metode tersebut. Entitas kuat itu adalah entitas yang memiliki atribut kunci dan bersifat mandiri dan tidak tergantung pada entitas lainnya. Pada umumnya entitas kuat memiliki karakteristik yang unik. Dan untuk entitas lemah merupakan entitas yang tidak memiliki atribut kunci. Entitas ini diidentifikasi dengan menghubungkan entitas tertentu dari tipe entitas yang lain ditambah atribut dari entitas lemah. Gimana Putri? Maksudnya boleh dijelaskan yang ketiga, sebutkan metode RD itu. Boleh tolong disebutkan. Macam-macam entitas ya? Bukan, yang ada sebutan yang ketiga tadi kan. Dalam ERD kita mengetahui bahwa ya. Berarti dalam ERD kita mengetahui bahwa ada beberapa hal atau cara untuk menentukan metodologi ERD dan metodenya. Metodenya itu satu, tentukan dahulu entitas dari data yang ada. Yang kedua, setelah itu tentukan relasi. Yang ketiga, kemudian gambarkan ERD sementara. Dan mulai untuk mengisi kardinalitas, tentukan data mana yang akan dijadikan kunci utama. Kemudian gambar ERD berdasarkan kunci. Selanjutnya tentukan atributnya, pemetaan atribut. Langkah selanjutnya adalah menggambar ERD dengan atribut. Yang terakhir, setelah selesai menggambar, kemudian periksa hasilnya. Gimana Putri? jawabannya. Oke, sama-sama. Yang mungkin untuk pertanyaan Fauzan, saya sendiri yang menjawabnya.
Fauzan tadi bertanya tentang apa itu ERD. Apa lagi? Bisa diulang? Yang pertama saya tadi bertanya tentang pengertian IRD, saya kurang menangkap. Kemudian yang kedua pertanyaannya cara menentukan kunci utama ke dalam suatu kasus. Cara menentukan kunci utama dalam suatu kasus. Oke. Mungkin yang pertama pertanyaan Fauzan itu apa itu ERD? ERD merupakan metode pemodelan basis data yang berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi. Di antaranya adalah one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Untuk yang selanjutnya mungkin bagaimana cara menentukan kunci utama dalam suatu kasus. Caranya itu dengan menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian dari masing-masing entitas. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, saya mengerti. Oke, sama Fauzan. Pertanyaan Doni. Untuk pertanyaan Doni mungkin akan dijawabkan oleh Melida. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adnan, yaitu apa perbedaan ya? Ya. Perbedaan total partisipan dan partial partisipan. Perbedaannya ialah total participation adalah keberadaan suatu entiti tergantung pada hubungannya dengan entiti lain. Sedangkan partial participation yaitu keberadaan suatu entiti tidak tergantung pada hubungan dengan entiti lain. Jadi yang total sama partial itu, yang total itu tergantung, sedangkan partial itu tidak tergantung. Gimana Adnan? Baik. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Doni. Macam-macam kardinalitas. Yang pertama one to one, yaitu setiap data pada entitas A berhubungan dengan maksimal satu data pada entitas B. Begitu juga sebaliknya. One to many, Metode login. maaf, miscommunication. Ya, pertanyaannya yaitu metodologi menggambar ERD dengan atribut, yaitu dengan mengatur ERD dengan menghilangkan relasi money to money dan memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada saat memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Pada Doni. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan kami sebagai pemateri ingin meminta maaf kalau misalnya dalam menyampaikan kami ada salah kata atau kami minta maaf. Mungkin bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.